warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rajwa dengan NIM 24101160171. Saya Ana Latifah dengan NIM 24110116064. Saya Najla Kamila Nugroho dengan NIM 24101160052. Muhammad Abdul Manan. Manan adalah seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank 5 tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari Islamic Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Pemikiran Muhammad Abdul Manan dapat ditelusuri dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan dengan salah satu karyanya yang sangat populer yaitu The Making of Islamic Economic Society and the Frontier Islamic Economics. Setelah sukses dengan buku tersebut, Muhammad Abdul Manan kembali menulis karyanya yang lebih fokus pada ekonomi Islam yang berjudul Islamic Economic Theory and Practice. Manan tidak percaya pada harmonisasi kepentingan yang diciptakan oleh mekanisme pasar, seperti teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Manan berpendapat bahwa manusia memiliki naluri dasar untuk menindas orang lain. Dia menekankan pentingnya intervensi pasar. Ekonomi Islam hanya menjadi solusi untuk bekerja antara persimpangan mekanisme pasar dan perencanaan pasar untuk situasi yang lebih baik. Kemudian Manan berpendapat bahwa teori Marx merupakan respon terhadap teori kapitalisme, tetapi teori ini mengabaikan naluri manusia yang sebenarnya, karena cenderung tidak manusiawi. Manan mengusulkan perlunya melepaskan diri dari paradigma positif neoklasik, karena ia menganggap pengamatan sebagai keharusan untuk informasi dan wahyu sejarah. Manan mengatakan setiap orang berhak atas bagian kepemilikan secara umum, namun setiap individu tidak boleh mengambil keuntungan dari individu lain. Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam dapat menjadi sumber dana bagi biaya penyelenggaraan pemerintah. When we talk about the financing in the Islamic law is financing by doing business as usual within a realistic environment, not based on assumptions. Now, keahliannya pada bidang fikih Islam dan studi Islam menempatkan dirinya sebagai pemikir ekonomi Islam kontemporer pada abad ke-20. Kaf juga dikenal sebagai konselor, dosen pakar syariah dan hukum-hukum Islam. Kaf menerima gelar S1-nya di bidang bisnis dari University of Damascus High Diploma in Social and Economic Planning, meraih gelar PhD untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional dari University of Utah, Salt Lake City, USA. Kaf merupakan seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fikih, dan hukum dengan 2 bahasa, yaitu Arab dan Inggris. Kaf menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul The Islamic Economy, Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Buku ini dianggap menjadi awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam. Kaf memandang ekonomi Islam tidak dibangun atas konsep rational economic man, layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic man atau Ibadur Rahman. Beliau memperkenalkan konsep konsumsi dalam Islam itu harusnya sejalan dengan tujuan Islam itu sendiri. Dengan begitu, maka akan terciptanya kemaslahatan yang merata. Pemikiran ekonomi Islam Kaf dalam membahas struktur pasar menganut beberapa ide penting, yaitu kebebasan, intervensi pemerintah, dan aturan ekonomi Islam. Kebebasan yang dimaksud Kaf adalah kebebasan dalam melakukan kompetisi untuk memberikan yang terbaik. Pemerintah melalui perangkat hukumnya mesti hadir dalam keadaan tertentu untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung sesuai dengan aturan main dan tidak boleh melakukan transaksi haram seperti transaksi ribawi. Bakir Al-Sadr dikenal sebagai pemikir sekaligus aktivis yang membawa pergerakan di daerah Najaf. Akibat perselisihan politik yang kuat pada masa hidupnya, membuat Sadr menjadi sosok yang tidak harmonis dengan pemerintahan pada masa itu, sehingga membawa konsekuensi terbunuhnya Sadr. Iqtisaduna merupakan karya populernya yang secara kental mendudukan ekonomi Islam dalam pandangan agama yang dilandasi tauhid dan memberikan pandangan komparatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan Marxis.
Sadar melihat bahwa ekonomi Islam sepatutnya dipandang sebagai sebuah mazhab atau sistem. Sadar memandang bahwa ekonomi sebagai ilmu bersifat universal, di mana terdapat penjelasan hubungan antara gejala-gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sadar menyatakan terdapat 3 hal utama yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara. Ciri utama jaminan sosial adalah setiap individu memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bila terdapat individu yang kondisinya tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan aktivitas produktif, maka negara berkewajiban menyediakan bantuan dalam bentuk uang tunai. Untuk memahami keseimbangan sosial ini, Sadar menjelaskan bahwa terdapat 2 hal yang menjadi dasar keseimbangan sosial, yaitu fakta kosmik adalah sifat bawaan seperti kecakapan, dan fakta doktrinal yang menjelaskan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi dan hak yang melekat di dalamnya. Walau masyarakat memiliki akses yang sama, perbedaan hasil merupakan sunatullah. Ini tidak menjadi masalah karena perbedaan ini dilandasi oleh keadilan atas akses sumber daya, bukan oleh sebab kesewenang-wenangan. Dalam aktivitas ekonomi, negara berperan untuk melarang seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak dengan aturan-aturan Islam. Berbagai larangan, misalnya penambangan ilegal yang akan mendapat hukuman dari negara. Sadar juga mengenalkan konsep ruang kosong atau mantik kafirah yang menurutnya negara mengisi ruang kosong tersebut sebagai respon terhadap perkembangan kehidupannya semakin dinamis. Selanjutnya, ada keuangan sosial Islam yang erat kaitannya untuk menumpas kemiskinan. Sadar membahas masalah ini dengan melihat potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Melalui pendistribusian zakat secara baik, maka akan menciptakan keadilan sosial. Hal menarik dari gagasan Sadar adalah menyasar penyelesaian permasalahan kaum miskin dan mengarahkannya pada perwujudan keseimbangan sosial yang merupakan salah satu peran yang diemban negara.